Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Jamaah salat Isya, salat maghrib menjelang menuju isya yang semoga Allah arsyadani wa arsyadakumullah, Allah menunjuki kami dan sekalian semuanya untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya suara saya keras atau pelan? Pelan, kurang dekat. Kalau suara saya memang pelan, jadi kalau kurang keras saya dekatkan. Alhamdulillah, Allah mengguyur kita semuanya yang hujan. Ma'al mubarakah hujannya itu dari yang dimana dengan hujan itu Allah mengumumkan tumbuh-tumbuhan, dan Allah juga mengingatkan kita bahwasanya begitulah pula kita akan dibangkitkan sebagaimana Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Maka syukur kita kepada Allah yang paling utama adalah syukur kepada hal yang bisa menghantarkan kita kepada syukur. Allah memberikan kita nikmat yang nikmat itu menghantarkan kita kepada syukur, yaitu nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, yang dimana dengan itu semuanya kita bisa masuk surga. Bahkan orang yang masuk di surga, orang yang sudah masuk surga dijelaskan dalam surat Allah dan kalam Allah Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah berfirman mensifati para penghuni surga yang mereka bersyukur ketika mereka masuk di surga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi hadana li hadza, yang telah menunjuki pada kami jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan tidaklah kita mendapatkan petunjuk kecuali petunjuk itu datangnya dari Allah. Selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, bahkan sejengkal demi sejengkal kita dibimbing oleh Allah hingga menuju surga. Maka hendaknya kita disebut sesuatu yang sangat besar, yaitu nikmat keimanan, hidayah, dan Islam yang sudah menjadi sebagai ibadah kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya la nabiyya ba'da, nabi yang terakhir, nabi yang menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Bahkan dikatakan andai saja nabi bisa turun, maka aku akan memaksanya. Dia akan terpaksa untuk mengikuti syariatku, syariat Nabi Muhammad. Nabi yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya,
sempurna, tidak mengikuti Injil, tidak mengikuti Taurat, tapi mengikuti Al-Quran. Maka kita harus mengetahui bahwasanya beliau adalah orang yang sangat dicintai Allah, dipilih dengan cara yang sangat baik, diambil dari negeri Arab, negeri yang paling baik saat itu, dengan akhlaknya, peradabannya. Kemudian diambil dari kaum yang terbaik Quraisy, dari kaum Arab yang lain. Kemudian diambil dari keluarga yang terbaik Bani Hashim. Kemudian beliau juga orang yang paling baik di keluarga Bani Hashim. Sudah Allah tetapkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling baik, dan Allah menegaskan bahwasanya hanya beliau saja yang bisa memberikan kita syafaat di hari akhirat. Maka sungguh benar kata Allah, dan ini menegaskan kepada kita semuanya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian wahai para sahabatku tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ikutilah aku, ikutilah sunnah yang telah Rasulullah ajarkan, perilaku yang telah dicontohkan, perkataan, perbuatan, ikutilah seluruhnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wahai para sahabat. Dan ini semuanya berlaku untuk semua manusia. Maka usaha kita, langkah kita untuk meraih atau mengikuti sunnah, menyelaraskan amalan kita dengan amalan sunnah, usaha dan langkah kita untuk selaras sama dengan sunnah yang telah Rasulullah ajarkan adalah usaha dan langkah kita untuk mendapatkan cintanya Allah dan ampunannya Allah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat yang Maka termasuk juga para ulama salaf menekankan bahwasanya syarat untuk diterimanya ibadah adalah dua, yaitu ikhlas beribadah lillahi ta'ala, tidak menyebutkannya dengan sesuatu pun, dan yang kedua adalah harus selaras, harus ada contohnya, harus selaras dengan sunnah, harus mencontoh atau ittiba sunnah, mencontoh sunnah. Kemudian saya wasiatkan kepada diri kami selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bekal kita yang akan dinilai di sisi Allah nantinya adalah ketakwaan. Watazawwadu khairal zadi taqwa, dan berkalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita hidup, bahkan dikatakan Nabi Muhammad, hiduplah sesungguhnya Ismail dan Fa'idah Kamu, hiduplah sesungguhnya dan semuanya kamu akan mati. Wa'amal masyidda fa'innaka tujza, dan beramallah sesukamu karena kau akan dibalas dengan amalan baik buruknya. Hidup pasti akan bertemu dengan kematian. Semua di dunia ini sebagai namanya dunia fana, akan sementara, dan semua dari kita pasti akan mati. Dan kita tahu bahwasanya ketika kita mati, ketika kita menguburkan orang mati, ketika kita melayat orang yang mati itu ditutupi hanya dengan sehelai kain kafan yang menutupinya, bahkan dimandikan, tidak mandi sendiri, tidak berdaya, dan kita juga pasti akan seperti itu. Apa harta benda yang akan kita bawa? Apa istri anak kita akan kita bawa? Tidak semuanya. Seluruhnya akan ditinggalkan, meninggalkan kita, dan kita dibangkitkan di hari kiamat kelak. Tidak sedikit pun kain akan menempel pada diri kita. Kemudian apa yang dilihat? Yang dilihat pada diri kita nanti adalah ketakwaan kita, amal ikhlas kita, karena hanya ikhlas yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dibalas sesuai dengan amalan kita. Semua itu
dijadikan satu hal, yaitu ketakwaan kepada Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka harusnya kita selalu menjaga diri kita sebagaimana Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu kunta wa asri sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun tempat kita menginjakkan kaki, dimanapun kita duduk berdiri berjalan, dalam keadaan apapun kita harus bertakwa kepada Allah SWT, terpaksa ataupun tidak. Wa asri sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap keburukan yang telah kita lakukan dengan kebaikan yang mampu menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, menyempurnakan amalan kita yaitu dengan akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang buruk, lisan yang buruk, perkataan itu bisa membatalkan amalan. Orang yang bersedekah mungkin sedekahnya maka batal amalan ini. Orang yang beriman kemudian dia mengucapkan perkataan kesyirikan, dia juga batal keimanannya. Perkataan meskipun cuma sekecil itu bisa membatalkan amalan-amalan kita. Uffa alaika hada, jagalah lisanmu ini wahai Ibnu Mas'ud. Anahnu mu'akhiduna bima natakallamu bih, apakah kita akan diberikan siksaan atas apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah? Sakilatka ummuk, celakalah engkau wahai Mas. Dan sesungguhnya manusia itu tidaklah diangkat dengan wajah mereka, rupa mereka, atau dengan harta benda yang mereka miliki, tetapi mereka diangkat, disiksa, dilempar ke dalam neraka lima hasil karena hasil dari ucapan mereka. Seringkali manusia itu adalah disiksa oleh Allah karena perkataan mereka. Kemudian tema malam hari ini adalah takut pada Allah. Takut atau bagaimana kita harusnya takut pada Allah. Khusyukalillah, menghadirkan rasa takut pada Allah. Kita ketahui bahwasanya dalam Al-Quran yang kita baca ada 6 rukun iman, dan seringkali Allah menyebutkan wa'alaikumsalam wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah seringkali menyandingkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya iman kepada hari akhir akan memikirkan, akan membuat manusia berpikir bahwasanya kita pastinya nanti akan dibangkitkan, mati kemudian dibangkitkan dan menghadapi menjalani hari-hari yang belum pernah kita jalani. Yang banyak sekali hadis menjelaskan bagaimana kehidupan setelah kematian. Bagaimana kamu bisa bertakwa? Ingkafatum yaumai yaj'alul budana syiba, jika kamu mengkufuri, mengingkari hari di mana bayi-bayi menjadi beruban. Bagaimana kita bisa bertakwa? Ketika kita tidak yakin akan dibangkitkan, kita tidak yakin dengan adanya hari kiamat, maka itu sangat penting sekali. Dan sungguh perkara ini masih seringkali orang itu tidak beriman, itu karena mereka tidak yakin akan dibangkitkan. Mereka meyakini bahwasanya kematian adalah akhir dari segalanya. Dan maka mereka orang-orang yang kafir itu ya taman tahu dan mereka kama takulul an'am wa la yafurun, bersenang-senang di dunia, makan makanan senang-senang di dunia, karena mereka tidak yakin akan dibangkitkan. Padahal kita tahu sebuah bahasa yang mungkin kita hafal artinya,
seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab yang paling rendah, Arab desa bahasanya, wong desa pelosok. Itu bahkan bisa membuat syair yang akan kami bacakan. Hal baqatu tadullu ala al-ka'ir wal azalu yadullu ala al-asir laylun tajun wasanar tajun wal adraj afala yadullu ala samai jubir. Bukankah al-baqar tahi unta itu menandakan adanya unta? Bukankah jejak itu menandakan ada orang yang melaluinya? Ada orang yang melaluinya, pasti itu jejaknya. Kemudian langit dengan perhiasan-perhiasannya, malam yang selalu berganti, kemudian bintang-bintang itu menandakan bahwasanya ada pencipta yang sangat besar. Itu adalah logika yang harus dipahami seluruh manusia. Bahwasanya nantinya kita akan dipertemukan kepada pencipta kita, akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap amal yang telah kita lakukan. Maka harusnya kita tuh selalu takut di setiap harinya, bahkan nyawa yang diberikan pada kita itu kita tidak tahu kapan akan diambil. Apakah kita akan dicabut nyawanya dalam keadaan taat, ataukah kita dicabut nyawanya dalam keadaan lalai? Maka sedikit kami ambil dari pendidikan Ustaz Budi. Saya sering mendengar perkataan Ustaz Budi saya. Dia perlu menjelaskan orang yang beriman kalau bahasanya hari akhir. Setiap kali orang yang memikirkan kehidupan hari akhir, dalam benaknya itu selalu memikirkan bagaimana nanti mati kita dibangkitkan, kemudian apa yang harus kita persiapkan. Tapi kalau orang terus senantiasa berpikir seperti itu setiap harinya, maka orang itu akan menjadi orang yang paling baik, orang yang paling sabar, orang yang paling berakhlak mulia, paling santun bicaranya, paling jujur perkataannya, kemudian orang yang sangat mudah dinasihati, dan orang yang sangat bersegera dalam beramal. Memang seperti itu. Ketika kita berpikir bagaimana apakah amal kita yang akan diberikan, tidak langsung beramal, tapi berpikir dulu. Oh, ini amalan ini, amalan syirikan tinggalkan, amalan ahli bid'ah kita tinggalkan, syubhat lebih baik tinggalkan. Maka akan terjaga dari keburukan. Kemudian kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa takut kita itu agar kita, anak istri kita, keluarga kita itu bisa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, di setiap harinya, sehingga kita beramal soleh itu benar-benar ada khusyuk. Khusyuk itu secara khusyuk itu kalau bahasa Al-Qur'annya ini alal khasyiin, bagi orang-orang yang khasyiin, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin, dan itu hal yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang sabar. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Seperti apa khusyuk? Adalah orang yang senantiasa menyangka dirinya akan bertemu Allah dan bahwasanya ia nantinya akan kembali pada Allah. Itu khusyuk yang sesungguhnya. Makna khusyuk itu bukan wajahnya sudah tenang diam, itu zahirnya. Tapi khusyuk yang dalam hati adalah bagaimana kita bisa menghadirkan dalam diri kita itu senantiasa yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka menyangka bahwasanya mereka akan bertemu Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan dikembalikan pada Allah. Nantinya semua kita akan kembali pada Allah. Maka ketika kita sudah bisa menghentikan rasa itu, insya Allah ibadah kita akan lebih baik, sholat akan lebih baik dengan khusyuk. Maka kita lihat, ternyata sudah Allah sebutkan metode-metode menghidupkan rasa takut pada Allah. Terutama Rasulullah itu
lebih lama tinggal di Madinah, di Makkah daripada di Madinah. Yang dimana Makkah itu adalah masa-masa tarbiyah, masa-masa pendidikan, mempersiapkan kaderisasi umat agar siap menyongsong peradaban yang lebih baik peradaban Islam. 13 tahun di Mekah, ayat-ayat yang turun itu disebut ayat Makkiyah. Itu seringkali menjelaskan tentang zat-zat Allah, tentang orang-orang masa dahulu. Akibat, maka lihatlah bagaimana akibatnya orang-orang yang terdahulu. Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian kaumnya Nabi Musa, Nabi Nuh, dijelaskan itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Dan salah satu ayat Makkiyah ini saya ambil dari surat yang di dalamnya berisi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala bainal bahraini hajizan a ilahun ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Amman ja'alal arda qararan, siapakah yang menjadikan bumi itu tempat untuk berdiam? Dipertanyakan dalam ayat, siapa yang menjadikan bumi itu? Wajah khilalaha anhara, dan dalam bumi itu ada celah-celah yang di celah-celah itu mengalir sungai-sungai. Celah-celah bumi adalah sungai-sungai yang mengalir. Wajah bainal bahraini hajizan, dan siapakah yang menjadikan dua laut itu terbelah? Di laut Mediterania sana ada dua laut yang asin dan laut yang tawar, itu bisa terbelah. Alilahum ma'allah, bukankah tiada Tuhan selain Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Jadi di sini melatih nalar berpikir logis. Bukankah Allah itu menciptakan bumi? Siapakah yang menciptakan bumi untuk tempat tinggal? Kemudian sungai-sungai mengalir di dalamnya. Kemudian ada laut yang terpisah, laut tawar dan laut asin, itu benar-benar ada. Kalau kita buka atau searching itu benar-benar ada dua laut yang terpisah. Itu adalah pasti menunjukkan keberadaannya Allah. Pada akhirnya yang diberikan kepada manusia tidak mengetahui. Kemudian beberapa ayat lain juga melatih nalar berpikir keluarga kita semuanya agar selalu bisa menghadirkan rasa takut. Jadi komunikasi itu penting. Kan memang saya pada orang tua saya itu pasti berpikirnya anak saya harus lebih baik dari saya, harus lebih seperti itu, pasti seperti itu. Mungkin semuanya seperti itu. Maka kita harus berpikir bagaimana anak kita itu menjadi generasi yang terbaik. Cucu-cucu kita itu generasi yang nantinya akan menjadi pendukung Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu pasti akan datang, yang memberikan kemenangan, kedamaian bagi seluruh umat manusia. Bagaimana sifat-sifatnya harus kita pelajari, harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka kita harus sering komunikasi aktif dan menghidupkan nalar keluarga kita. Dan salah satunya dalam surat Qaf ada sebuah ungkapan, kami bacakan, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambasna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, fa'ambasna bihi jannatin wa habbal hasid. Kemudian dengan air yang diberkahi itu kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang nanti akan dipanen. Warna sabar sifatullah tolong dari dan buah kurma, pohon kurma yang mayangnya itu bertumbuh bersusun dengan susunan yang sangat banyak.
rizqan lil ibad. Ketika kita membaca ayat-ayat tadi, ayat-ayat Allah di muka bumi ini, Allah menegaskan rizqan lil ibad itu semuanya adalah rezeki dari Allah. Jadi bagaimana manusia, kalau kita membaca di buku-buku IPA, itu umum pelajaran itu pasti tidak ada kesimpulannya. Yang dibahas hanya IPA, ilmu fisika. Gak ada yang menyimpulkan bahwasanya semuanya ini adalah aturan Allah, semuanya ini adalah ciptaan Allah. Padahal itu sangat penting sekali. Kalau anak-anak kita ada yang sekolah di sekolah umum, kita harus seringkali menyambungkan antara ilmu yang mereka pelajari dengan ayat-ayat Allah. Di pelajaran IPA, bagaimana dijelaskan hujan, kita harus sambungkan hujan itu yang memberi Allah. Dengan hujan itu Allah menumbuhkan tanam-tanaman. Dengan hujan itu Allah menghidupkan manusia. Wahyainya dihidupkan maida, dan kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang mati. Dan kita ketahui bahwasanya negeri yang kering tumbuhannya, negeri yang kemarau, kacang yang tumbuhannya mengering, maka akan mati pula penghuninya. Orang-orangnya, binatang ternaknya akan mati, dan akhirnya dikatakan sebagai negeri yang mati. Maka Allah hidupkan dengan hujan, dan hujan itu akan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang ternak akan kembali sehat, dan orang-orang sehat juga. Kemudian di akhir dijelaskan, begitu pula nantinya kita akan dibangkitkan. Dijelaskan di akhir. Seperti itu nantinya, seperti itulah kita akan dibangkitkan. Dan begitu mudahnya Allah akan membangkitkan kita itu sebagaimana tadi Allah menghidupkan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang dengannya binatang ternak jadi sehat, kuat, dan dengannya manusia juga akan menjadi sehat. Kalau musim kemarau macam baik, semuanya juga pasti akan mati semua. Maka dengan hal seperti itu, logika seperti itu, kita juga akan berpikir bahwasanya sangat mudah bagi Allah kalau Allah menghendaki. Maka beberapa ayat seperti itu, ayat-ayat makiyah, kalau kita seringkali dialog dengan anak-anak kita, keluarga kita harus seringkali mengambil ayat-ayat makiyah sebagaimana tarbiyah dan pendidikan Rasulullah di 13 tahun pertama adalah dikatakan sebagai tarbiyah ayat makiyah, ayat-ayat makiyah. Mungkin ini dari awal. Sebenarnya saya tadi disuruh dari saat itu. Saya biasa pakai buku, atau pakai buku jadi kayak rata. Kemudian maaf kalau saya bicaranya pelan, karena saya kalau bicara cepat itu nada, jadi tidak jelas. Kalau saya punya buku yang sering saya baca, tulis sering juga saya kajian hampir semua teman pasti bahas buku ini, yaitu yang soal yang tulisan dari Imam Nawawi, penulis yang sangat terkemuka terkait tulisannya. Beliau orang yang sangat terkenal belajar menulis kitab, bahkan beliau tidak sempat menikah, bukan tidak menikah, tapi tidak sempat menikah karena hirosnya semuanya dalam bentuk ilmu. Dan sedikit saya sampaikan di sini ayat-ayat yang menulis tentang al-khawf, tentang rasa takut pada Allah. Ternyata bahasanya rasa takut pada Allah itu tidak dituliskan dalam kitab ini itu takutlah pada Allah, atau seringkali tidak dengan bahasa kata-kata rasa takut, tetapi sering dengan mengingatkan kehidupan akhirat. Memang benar, timbulnya rasa takut itu ketika kita mengingat
hari akhir, yakin bahwasanya kita pasti akan dibangkitkan. Apalagi kalau ada amalan yang bisa menghapuskan seluruh usaha kita, langsung takut. Ternyata selama ini ada 10 pembakar keislaman, ternyata ada. Terus jadinya juga kuat. Kita harusnya khawatir. Ternyata ada amalan-amalan atau sesuatu yang bisa membatalkan usaha kita, dari sedekah kita, sholat kita, puasa kita, ternyata ada yang membatalkan. Itu juga harus kita pahami. Dan agar kita senantiasa kepada Allah itu adalah kita harusnya senantiasa mengingat, agar sebagaimana tadi kami jelaskan, al-khusyuk, senantiasa mengingat Allah. Satu yang utama yang kami bacakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, berbicara tentang kami, dan beliau adalah orang yang shalih muslim, jujur lagi dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghah mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikasbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqqihi awsal. Sesungguhnya di antara kalian, setiap dari kalian akan dikumpulkan penciptaannya dari perut ibunya, akan dijadikan dalam perut ibunya itu 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes air mani. Kemudian supaya yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari pula, 120 hari. Kemudian ditiupkan pada segumpal daging itu roh, dan diutus malaikat untuk menulis 4 hal yang sudah menjadi kepastian kita. Pertama adalah kasbi rizki, dituliskan rizki kita. Kemudian ajal kita, kematian kita, kapan dan di mana. Wa amali, dan amalan kita, bahkan amalan kita itu sudah dituliskan. Wa syaqiyun aw sa'id, kemudian kebahagiaan atau kesengsaraan yang akan kita alami di dunia ini. Dari sini sudah bisa agak dipikir, ternyata sudah dituliskan. Kemudian apa yang menjadi pilihan kita? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang berkehendak silahkan dia beriman, dan barang siapa yang berkehendak silahkan dia mengkufuri, kafir. Inna a'tadna nara jahannama ahata bihim suradiquha. Tetapi orang yang kafir diancam sama Allah, akan kami sediakan dia siksa neraka. Jadi pilihannya adalah kita memilih jalan kebenaran atau kita memilih jalan kebatilan, kita memilih jalan yang baik atau kita memilih jalan yang buruk. Tetapi semuanya sudah ada amalan-amalannya. Jika dituliskan rizkinya, sehingga kita tidak perlu khawatir rezeki kita tertukar. Kita tidak perlu khawatir rezeki kita itu akan kurang. Kalau kita bersyukur, kita pasti akan cukup. Kalau kita mengeluh, bersyukur, seringkali kita akan merasa kurang. Wa ajali, dan ditetapkan kematian kita. Wa amali, dan ditetapkan juga amalan-amalan kita. Amalan kita ketika kita memiliki kebaikan, ditetapkan kebaikan. Maka termasuk dari sebuah yang harus diberikan rasa syukur itu adalah ketika kita beramal soleh. Ketika kita beramal soleh, akan kita dipermudah untuk melakukan amal soleh yang setelah. Ketika kita beramal ikhlas, dipermudah untuk melakukan amal yang lain. Kemudian dan kesengsaraan kita atau kebahagiaan kita itu sudah dituliskan.
Jadi benar ya, kalau ada orang yang masuk surga di zaman Rasulullah itu ada orang yang apa? Dikatakan Rasulullah nanti ada orang yang akan datang dan dia menghuni surga 3 kali. Nanti ada orang yang datang dia menghuni surga. Sahabat ada yang bertanya, kok dia masuk surga kenapa ya? Dalam hatinya tak tanya, mendatangi sahabat tadi dan berkata, sesungguhnya Rasulullah mengatakan akan ada orang yang datang dan dia menghuni surga. Kemudian aku melihat engkau wahai sahabatku disebutkan 3 kali. Apa amalan pentingmu yang harus aku pahami atau aku pelajari, aku ketahui? Maka dikatakan aku tidak punya amalan khusus, tetapi aku tidak pernah merasa dengki, iri terhadap apa yang diberikan orang lain diberikan Allah pada orang lain. Aku tidak pernah memiliki perasaan iri, misalnya meri, pengen dengan apa yang telah Allah berikan pada orang lain. Jadi ada jatahnya bersyukur, itu sudah jatahnya manusia. Orang beriman seringkali dalam keadaan susah, tetapi Allah berikan kerajaan akhirat. Orang kafir seringkali mendapatkan kerajaan dunia, tetapi di akhirat mereka akan dipenjara dan disiksa. Maka kita harus saya pilih jalan keimanan. Di jalan keimanan saya melihat bahwasanya Rasulullah itu orang yang paling baik dan paling berhak untuk mendapatkan kerajaan saja. Di dunia itu terlihat jelas bekas tikar di badannya. Makanannya itu tidak pernah lebih dari 20 hari. Pernah dia makan 20 hari itu tidak menyalakan api, berarti makan sesuatu yang tidak dimasak. Air mentah, kurma tidak dimasak selama 20 hari karena tidak ada air asap di rumahnya. Biasanya mungkin tidak makan nasi karena nasi dimasak, tidak makan tempe goreng karena tempe goreng sudah dimasak, tidak makan sesuatu yang tidak dimasak, yang disimpan. Jadi pernah Rasulullah 20 hari itu makan kurma dan air saja. Kemudian Aisyah juga menjelaskan bahwasanya beliau tidak pernah makan roti yang empuk, yang nikmat. Rotinya itu empuk lebih dari 3 hari. Dan para sahabat juga seperti itu. Para sahabat mengatakan kami tidak pernah merasa kenyang selama beberapa hari kecuali setelah menaklukkan Khaybar. Jadi ketika Khaybar itu diserang, orang-orang Yahudi kan kaya raya, bahkan harta rampasannya itu dapat tanah sangat luas, makanannya sangat banyak, dibagi-bagi para sahabat semuanya, dan pada saat itu tidak bisa bagi sedikit jauh dapat semua. Akhirnya makannya kenyang, dan itu 3 hari. Setelah itu makanannya seperti biasa lagi, sederhana, biasa saja, dan ternyata sehat. Itu sehat. Selanjutnya Akbar itu menjelaskan bahwasanya makanan meninggalkan nasi, meninggalkan minyak, meninggalkan tepung, meninggalkan nasi, minyak, tepung, gula, itu adalah orang yang hidupnya sehat. Dan itu semua. Dan memang hidup sederhana itu hidupnya menjadikan Rasulullah. Padahal beliau adalah orang yang paling berhak mendapatkan kerajaan dunia dari segi nasab dan dari segi kemuliaan. Meskipun kenapa kita harus hidup lebih baik, kita cukup bersyukur dengan orang lagi. Dan sebagaimana berkata Umar ketika melihat beliau, wahai Rasulullah, apakah tidak layak bagimu untuk mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan kerajaan Romawi atau Mesir? Rasulullah bersabda, mali Romawi dunia Romawi. Apa urusanku dengan urusan dunia, dan apa urusan dunia dengan urusan? Sesungguhnya seorang aku ini, seseorang itu
perumpamaan di dunia ini sebagaimana orang yang melewati gurun pasir yang sangat panas. Kemudian ia melihat sebuah pohon dan ia bernaung sejenak saja. Itulah urusan dunia. Jadi hanya sekedar mengambil bekal, beristirahat sebentar, dan kita nanti bahkan di padang mahsyar yang permulaannya kita dibangkitkan saja sudah dituliskan bahwasanya 50.000 tahun kita menunggu. Itu adalah lebih panjang dari semua kehidupan. Maka kembali lagi agar kita bisa menghidupkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu mengingat kematian, kehidupan setelah kematian, dan bagaimana kita akan dibangkitkan. Apakah semua amal kita akan diterima atau ditolak, dan menentukan seluruh itu kita harus selalu mengingat akan kita ajarkan kepada kita bagaimana nantinya semua hal di dunia ini nantinya akan kembali kepada Allah dan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang kami sampaikan sedikit atas kurangnya yang maaf sudah melupakan kita semuanya dari apa yang kami sampaikan, dan semoga Allah berikan kita paham tentang diri kita di sini, dan semoga Allah menolong kita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.